Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Laporan.
dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Patuh kepada orang tua dan guru. 3. Akan selalu mematuhi peraturan madrasah. 4. Tidak akan terlibat tawuran. 5. Menjauhkan diri dari narkoba. 6. Menjaga nama baik madrasah dimanapun berada. Untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kegiatan kita dimulai dari upacara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kita tetap melaksanakan dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah semoga dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita umatnya. Semoga apa yang beliau tinggalkan kepada kita bisa kita pegang teguh sampai akhir hayat kita ada. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah 1 Kota Padang, yang dihormati Ibu Kaur, Bapak Ibu Wakil Kepala MTSN 1 Kota Padang, dan seterusnya Bapak Ibu-Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati beserta guru muda MTSN 1 Kota Padang. Sebagai pembina upacara pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan terkait dengan kedisiplinan kita di dalam belajar. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ananda peserta upacara kelas 97. Alhamdulillah Bapak lihat sudah melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh bagi kawan-kawan kita yang lain. Anak-anak semuanya pelaksana upacara yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwa amanah pada pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang kedisiplinan kita di dalam belajar. Karena Bapak lihat akhir-akhir ini kedisiplinan kita di dalam belajar, mulai dari kita datang ke sekolah, masuk ke dalam lokal mengikuti proses belajar mengajar sampai kita pulang, tata tertib atau disiplin yang kita jalani agaknya semakin buyar dan semakin berkurang.
Kalau kita lihat pengertian disiplin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu adalah tata tertib, ketaatan dan kepatuhan kepada aturan-aturan. Jika kita kaitkan dengan proses pembelajaran kita, bahwa disiplin itu adalah kesediaan siswa di dalam mengikuti proses pembelajaran, dan sehingga terjadi perubahan berupa sikap, tingkah laku, dan akhlak kita kepada yang lebih baik. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, dalam proses pembelajaran ini perlu sekali kita tingkatkan kedisiplinan kita. Ya. Kita perkokoh kedisiplinan kita. Karena kalau kita lihat kita di dalam beribadah salat tanpa mengikuti disiplin salat, salat kita tidak sah menurut fikih, dan tentunya kalau tidak sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ada semuanya, kedisiplinan di dalam belajar ini sangat penting sekali untuk mencapai kesuksesan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari masa depan yang kita inginkan. Tentunya kedisiplinan yang harus kita perhatikan sekali adalah di dalam melakukan proses belajar mengajar. Selama ini Bapak amati, terutama di kelas 8 dan kelas 9, ya, banyak di antara kita yang kurang memahami bagaimana seharusnya kita belajar, bagaimana seharusnya kita mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga kadang-kadang Pak lihat dan minta permisi tiap sebentar, dan ketika guru menerangkan pelajaran banyak yang tidak memperhatikan, hingga mengajak kawan di samping untuk berbicara. Ada juga melakukan kegiatan lain. Nah, berarti ini cara belajar kita perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan anak-anak semuanya. Kalau seperti ini kita belajar, tentunya apa yang diharapkan oleh orang tua kita tidak akan tercapai. Baik, orang tua kita tentunya mengharapkan anaknya datang ke sekolah dibekali dengan belanja, dengan harapan-harapan yang banyak. Ya, anaknya bisa patuh, bisa mendapatkan pelajaran dan ilmu pengetahuan, dan pulang nanti anaknya bisa berubah sikapnya kepada yang lebih baik. Tentu itu yang diharapkan oleh para orang tua kita. Dan ini anak-anak perlu kita tingkatkan. Bagaimana proses pembelajaran yang kita jalani, ya, bisa kita ikuti dengan baik dan mengerti kita setiap apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita, dan menjadi ilmu bagi kita untuk masa depan sampai akhir hayat kita. Itu juga kedisiplinan kita di dalam berkata, berbicara, bertata krama dengan para guru-guru kita, dengan teman-teman sebaya kita, ataupun dengan adik-adik atau dengan kakak kita. Ini perlu kita tingkatkan, ya, bagaimana kita bisa bergaul dengan baik secara Islami sesuai dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, karena ini perlu kita pahami kembali dan kita tingkatkan kembali, apalagi anak-anak kita belajar di madrasah.
madrasah jauh beda dengan sekolah umum, di mana kita lebih banyak belajar agama daripada sekolah umum. Karena kita lebih banyak belajar bagaimana merubah tingkah laku kita dari tingkah laku yang tidak baik, dari tingkah laku seperti kayaknya preman jalanan, preman pasar, perkataannya tidak terkontrol. Nah, kita rubah, kita perbaiki bagaimana pergaulan kita, perkataan kita, tingkah laku kita dimulai dari sekolah ini bisa menjadi lebih baik dan berbeda dari sekolah umum. Dan tentunya itulah yang diharapkan oleh para orang tua kita di rumah. Anaknya semakin lama semakin baik, semakin patuh dan semakin taat di dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam kehidupan kita sehari, terutama ibadah kewajiban kita, ibadah solat. Seperti halnya ibadah solat anak-anak semuanya, banyak juga di antara anak-anak kita yang masuk siang ataupun yang pagi ini kadang-kadang dia ikut juga salat berjamaah, salat hanya karena disuruh, salat hanya karena diawasi. Nah, ini perlu juga kita tingkatkan dan kita perbaiki ya, bagaimana kita bisa melakukan ibadah di dalam kehidupan kita hari-hari ini, seperti halnya salat ini menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Hendaknya jangan kita melakukan kegiatan dan kewajipan-kewajipan selaku umat muslim, kegiatan kita selaku siswa ya, selalu diawasi, selalu dilihat dan diperhatikan. Tanpa dilihat dan diperhatikan, hendaknya bisa kita melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan penuh perhatian dan penuh disiplin hendaknya. Ini tentunya harapan kita selaku guru dan juga harapan para orang-orang tua kita. Ya, semoga orang-orang tua kita kalau kita sudah menjadi lebih baik, mereka tidak kecewa, mereka bangga dengan anak-anak kita setelah tamat dari madrasah ini, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang islami, dan anak-anak yang taat di dalam menjalankan ibadah sehari-hari dan juga kehidupan sehari-hari hendaknya. Itulah yang perlu Bapak sampaikan kepada kita bersama kepada Ananda selaku peserta upacara. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari hendaknya. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami.
Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana,